Glosarium Alam Al-Misal Bahasa Arab Dunia Citra Murni Dunia arketipal imajinasi yang mengantarkan mistikus muslim dan filosof kontemplatif kepada Tuhan. Alim jamak ulama. Bahasa Arab ahli agama Islam. Abadiyah bahasa Yunani, ketidakberubahan, keheningan, dan tidak dapat dipengaruhi. Sifat-sifat Tuhan menurut para filosof Yunani ini menjadi penting bagi konsepsi Kristen tentang Tuhan yang dipandang mustahil untuk menderita dan berubah. Apofatik bahasa Yunani tak bergeming. Orang Kristen Yunani percaya bahwa semua teologi mesti memiliki elemen keheningan, paradoks, dan pengendalian diri untuk mencapai ketak-terlukisan dan misteri Tuhan. Arketipe pola asal atau prototipe dunia kita yang diidentifikasi dengan alam ketuhanan dewa-dewa kuno. Di dunia pagan, segala yang ada di dunia ini dianggap merupakan replika atau salinan dari realitas yang ada di alam langit. Lihat juga alam Al-Mitsal, Askenazim, versi Ibrani dari Alemanya, orang Yahudi Jerman, dan sebagian Eropa Barat dan Timur. Atman bahasa India, kekuatan sakral Brahman yang ada di dalam setiap individu dalam dirinya masing-masing. Avatar dalam mitos Hindu, turunnya dewa ke bumi dalam wujud manusia, lebih lazim dipakai untuk seseorang yang diyakini menubuhkan atau sebagai inkarnasi Tuhan. Ayah jamak ayat, bahasa Arab tanda kiasan. Di dalam Al-Quran manifestasi Tuhan di dunia. Banat Allah bahasa Arab putri-putri Tuhan. Di dalam Al-Quran frase itu merujuk kepada 3 dewi pagan, Alat, Al-Uzza, dan Manat. Baka bahasa Arab kekekalan kembalinya seorang mistikus sufi kepada pribadinya yang telah ditingkatkan dan diperluas setelah puncak peniadaan dirinya fana dalam Tuhan. Batin bahasa Arab makna terdalam Al-Quran. Seorang batini adalah seorang muslim yang mempersembahkan diri kepada pemahaman esoterik dan mistikal terhadap iman. Bhakti bahasa India, pengabdian kepada pribadi Buddha atau kepada dewa-dewa Hindu yang turun ke bumi dalam bentuk manusia. Bodhisattva bahasa India, yang akan menjadi Buddha. Orang-orang yang telah menunda nirwana pribadinya sendiri untuk membimbing dan menyelamatkan manusia yang sengsara dan tidak tercerahkan. Brahman, istilah Hindu untuk suci sakral yang menopang seluruh eksistensi, makna batin eksistensi. Buddha bahasa India, orang yang tercerahkan. Gelar yang diberikan kepada orang yang mencapai nirwana, namun sering dinisbahkan kepada Siddhartha Gautama, pendiri Buddhisme. Zikir bahasa Arab mengingat Tuhan. Dalam Sufisme, zikir mengambil bentuk melafalkan nama Tuhan secara berulang-ulang. Dogma dipergunakan oleh Kristen Yunani untuk menjelaskan tradisi gereja yang tersembunyi dan rahasia yang hanya mungkin dipahami secara mistik dan diungkapkan secara simbolik. Di Barat, dogma kemudian diartikan sebagai seperangkat pendapat yang bersifat kategorik dan otoritatif. Dinamis bahasa Yunani, kuasa Tuhan, istilah yang dipakai oleh orang Yunani untuk menyatakan aktivitas Tuhan di bumi yang dianggap sangat berbeda dari esensi Tuhan yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Ekstasi bahasa Yunani, secara harfiah berarti keluar dari diri. Jika diterapkan kepada Tuhan, mengindikasikan kenosis, Tuhan gaib yang meninggalkan perhatian kepada dirinya sendiri agar dia dikenal oleh manusia. Tuhan Maha Tinggi, orang-orang Kanaan kuno yang tampaknya juga merupakan Tuhan Ibrahim, Ishak, dan Yakub, nenek moyang bangsa Israel. Emanasi, proses memancarnya berbagai tingkatan realitas dari sumber tunggal dan primal yang oleh kaum monoteis disebut sebagai Tuhan.
Sebagian orang Yahudi, Kristen, dan Muslim termasuk para filosof dan kaum mistik lebih suka menggunakan kiasan kuno ini untuk menjelaskan asal-usul kehidupan dan kisah biblikal konvensional tentang penciptaan segala sesuatu oleh Tuhan dalam satu periode waktu sekaligus. End of bahasa Ibrani tanpa akhir. Esensi Tuhan yang tak dapat dikenal, tak dapat dijangkau, dan tak dapat diketahui dalam teologi mistik Yahudi Kabbalah. Energie, bahasa Yunani energies, aktivitas Tuhan di dunia yang membuat kita mampu mengetahui sesuatu tentang Dia. Sebagaimana dinamis istilah ini digunakan untuk membedakan konsepsi manusia tentang Tuhan dari realitas Tuhan yang tak terlukiskan dan tak bisa dipahami itu sendiri. Enuma Elis, epik Babilonia yang mengisahkan tentang penciptaan alam, dinyanyikan selama perayaan Tahun Baru. Epifani, penampilan dewa atau dewi di bumi dalam bentuk manusia. Falsafah, bahasa Arab filsafat, usaha untuk menafsirkan Islam dalam terma rasionalisme Yunani kuno. Fana, bahasa Arab peniadaan, peleburan ekstatik mistikus sufi di dalam Tuhan. Filosof, bahasa Arab filosof, gelar yang diberikan kepada orang Yahudi dan Muslim di wilayah Imperium Islam yang mengabdikan diri kepada cita-cita rasional dan ilmiah falsafah. Getik, bahasa Persia, alam materi tempat kita hidup dan yang dapat kita rasakan dengan indera kita. Goy, jamak goyim, bahasa Ibrani, orang non-Yahudi. Hadis, jamak ahadis, bahasa Arab, tradisi atau kumpulan ucapan Nabi Muhammad SAW. Hesikasem, hesikast, dari bahasa Yunani hesikia, keheningan batin, ketenangan, kontemplasi hening yang dilakukan oleh mistikus Ortodoks Yunani yang meninggalkan kata-kata dan konsep. Hijrah, bahasa Arab, migrasi kaum Muslim generasi pertama dari Makkah ke Madinah pada 622 Masehi, sebuah peristiwa yang menandai permulaan era Islam. Hikmat, dalam bahasa Ibrani Hokhmah, dan dalam bahasa Yunani Sophia, personifikasi kehendak Tuhan di dalam kitab suci, sebuah metode menjelaskan aktivitasnya dalam dunia yang dapat dipahami oleh persepsi manusia, kebalikan dari zat Tuhan yang tidak dapat dijangkau. Homoousion, bahasa Yunani, secara harfiah dibuat dari bahan atau substansi yang sama. Istilah kontroversial yang dipakai oleh Athanasius dan para pendukungnya untuk mengungkapkan keyakinan mereka bahwa Yesus mempunyai hakikat usia yang sama dengan Tuhan Bapa dan karena itu juga merupakan Tuhan sebagaimana Dia. Hipostasis, bahasa Yunani, ekspresi lahiriah dari hakikat batin seseorang, kebalikan dari usia, esensi yang mencerminkan seseorang atau objek jika dilihat dari dalam. Suatu objek atau pribadi dilihat dari luar. Istilah ini dipakai oleh orang-orang Yunani untuk menjelaskan tiga bentuk manifestasi esensi Tuhan yang tersembunyi sebagai Bapa, Putra, dan Roh. Ijtihad, bahasa Arab, penalaran bebas. Ilm, bahasa Arab, pengetahuan rahasia tentang Tuhan yang oleh Muslim Syiah diyakini hanya dimiliki oleh para imam. Imam, bahasa Arab, dalam Syiah yang disebut imam adalah keturunan Ali, keponakan Nabi Muhammad SAW. Imam dimuliakan sebagai avatar ilahi, akan tetapi kaum Muslim Sunni menggunakan istilah itu hanya untuk merujuk pada orang yang memimpin salat berjamaah. Inkarnasi titisan Tuhan dalam wujud manusia. Isyraq, bahasa Arab, iluminasi, aliran Isyraqi dalam filsafat dan spiritualitas yang didirikan oleh Yahya Suhrawardi. Islam, bahasa Arab, menyerah kepada Tuhan. Jahiliyah, bahasa Arab, zaman kebodohan, istilah yang dipakai oleh umat Muslim untuk menggambarkan zaman pra-Islam di Arabia. Ka'bah, bahasa Arab, batu berbentuk kubus sebagai tempat suci bagi Allah di Makkah. Kalam, bahasa Arab, secara harfiah perdebatan. Teologi Muslim usaha untuk menafsirkan Al-Quran secara rasional. Kekudusan, holiness, dalam bahasa Ibrani kados, keberbedaan absolut Tuhan, keterpisahan radikal antara Tuhan dan alam materi. Kenosis, bahasa Yunani, pengosongan diri. Kerigma,
bahasa Yunani istilah yang dipakai oleh orang Kristen Yunani untuk menyatakan ajaran umum gereja yang dapat diungkapkan dengan jelas dan rasional, kebalikan dari dogma Yunan. Logos bahasa Yunani rasio, definisi kata logos Tuhan diidentifikasikan oleh para teolog Yunani sebagai hikmat Tuhan dalam kitab suci agama Yahudi atau firman yang disebutkan dalam prolog Injil Yohanes. Madrasah bahasa Arab, sekolah ilmu-ilmu keislaman. Istilah yang pada mulanya dipakai di Kepulauan Laut Selatan untuk menyatakan kekuatan gaib yang menguasai alam fisik dan dirasakan sebagai sesuatu yang sakral atau ilahi. Menok bahasa Persia, alam wujud arketipal surgawi. Merkava bahasa Ibrani, kereta kencana. Lihat mistisisme mahkota. Mistisisme mahkota sebentuk mistisisme Yahudi kuno yang memusatkan perhatian pada deskripsi tentang kencana langit Merkava yang dilihat Yehezkiel dan berupa kenaikan imajiner melalui ruang-ruang bekhalot istana Tuhan menuju singgasananya. Misna bahasa Ibrani, hukum agama Yahudi disusun, disunting dan direvisi oleh para rabi zaman perdana yang disebut sebagai kelompok Tanaim. Kitab hukum ini dibagi ke dalam 6 unit mayor dan 63 unit minor, merupakan dasar pembahasan dan penafsiran hukum Talmud. Mitzvah, jamak mitzvot bahasa Ibrani perintah. Muslim bahasa Arab, orang yang berserah diri kepada Tuhan. Mu'tazilah bahasa Arab, sekte Muslim yang berusaha menafsirkan Al-Quran secara rasional. Nabi, seseorang yang berbicara atas nama Tuhan. Nirvana bahasa India, secara harfiah mendingin atau padam seperti nyala api pemadaman. Istilah ini dipakai oleh kaum Buddhis untuk menyatakan realitas tertinggi, tujuan dan cita-cita manusia akhir penderitaan. Seperti halnya Tuhan sebagai muara pencarian monoteistik, nirvana tidak dapat didefinisikan secara rasional karena berada pada tatanan pengalaman yang berbeda. Numinus dari bahasa Latin numen roh, persepsi tentang keilahian, transendensi dan kekudusan kiwe yang selalu membawa rasa kagum, takjub dan gentar. Oikumene bahasa Yunani, dunia berperadaban. Oknum, persona, jamak persone bahasa Latin. Topeng yang digunakan oleh seorang aktor untuk mencerminkan karakter yang dipentaskannya kepada pemirsa dan untuk membuat suaranya terdengar di dalam gedung pertunjukan. Istilah ini dipilih oleh orang Kristen Barat untuk menyatakan 3 hipostasis Trinitas. Ketiga oknum tersebut adalah Bapa, Putra, dan Roh. Ortodoksi secara harfiah ajaran yang benar. Istilah yang dipakai Kristen Yunani untuk membedakan orang yang mengikuti doktrin gereja yang benar dan mereka yang dianggap kafir seperti pengikut Arian atau Nestorian. Istilah ini juga diterapkan pada agama Yahudi tradisional yang menuntut ketaatan terhadap Taurat. Usia bahasa Yunani, esensi, hakikat, yang menjadikan sesuatu sebagaimana adanya. Seseorang atau objek dilihat dari dalam. Jika diterapkan kepada Tuhan, istilah ini menunjukkan bahwa esensi Tuhan berada di luar jangkauan pemahaman dan pengalaman manusia. Parzuf, jamak parzuvim, bahasa Yunani, wajah seperti halnya oknum persone dalam Trinitas, seperti aliran Kabbalah Kive, membayangkan Tuhan yang tak terjangkau mewahyukan dirinya kepada umat manusia dalam sejumlah wajah dengan penampakan yang berbeda-beda. Patriark, istilah yang dipergunakan sebagai julukan bagi Ibrahim, Ishak dan Yakub, nenek moyang bangsa Israel. Pemberhalaan, idolatri, penyembahan atau ketundukan kepada manusia atau realitas buatan manusia selain Tuhan yang transenden. Pemecahan tabung, istilah dalam Kabalisme Ishak Luria yang menggambarkan bencana primal ketika percikan cahaya Tuhan jatuh ke bumi dan terperangkap di dalam materi. Pir bahasa Arab, pembimbing spiritual. Rigveda, kumpulan nyanyian para dewa dalam kurun waktu 1500 sampai 900 sebelum Masehi yang mengungkapkan keyakinan keagamaan orang Arya yang menguasai lembah Indus dan memaksakan kepercayaan mereka kepada penduduk asli anak benua itu. Roh Kudus, Holy Spirit, istilah yang dipergunakan para rabi
sering dipertukarkan dengan Shekinah untuk menyatakan kehadiran Tuhan di bumi. Sebuah cara untuk membedakan Tuhan yang kita alami dan kenal dari ilah yang sama sekali transenden dan selamanya berada di luar jangkauan kita. Dalam agama Kristen, Roh Kudus menjadi oknum ketiga dari Trinitas. Sefira, jamak Sefirot bahasa Ibrani. Penomoran 10 tahap pewahyuan Tuhan menurut Kabbalah. Ke-10 Sefirot itu adalah 1. Keter Elyon, mahkota tertinggi. 2. Hokhmah, kebijaksanaan. 3. Bin'ah, akal. 4. Hesed, cinta. 5. Din, kekuasaan. 6. Tiferet, keindahan. 7. Netzah, keabadian. 8. Hod, keagungan. 9. Yesod, fondasi. 10. Malkut, kerajaan, juga disebut Shekinah. Sephardim, orang Yahudi Spanyol. Syahadat, pernyataan keimanan Islam. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syariat, hukum agama Islam didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Shekinah, dalam bahasa Ibrani Saken, mendirikan tenda, istilah para rabi bagi kehadiran Tuhan di bumi, untuk membedakan pengalaman seorang Yahudi tentang Tuhan dari realitas Tuhan itu sendiri. Di dalam Kabbalah, Shekinah diidentifikasi sebagai Sefirot terakhir. Shema, pernyataan keimanan Yahudi. Dengar Shema, hai orang Israel, Tuhan Hashem itu Allah kita, Tuhan Hashem itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Syiah, pengikut Ali. Muslim Syiah percaya bahwa Ali bin Abi Thalib menantu dan keponakan Nabi Muhammad SAW dan para imam keturunannya mesti menjadi pemimpin komunitas muslim. Siu, bahasa Ibrani ukuran ketinggian, sebuah naskah mistik kontroversial dari abad ke-5 yang menjelaskan tentang sosok yang dilihat di Hezkiel bersinggah sana di kencana langit. Sufisme, kaum mistikus dan spiritualitas mistikal Islam. Istilah ini kemungkinan berasal dari keyakinan bahwa kaum Sufi dan Zahid awal senang memakai jubah yang terbuat dari wol, bahasa Arab SWF, yang dikenal oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sunnah, bahasa Arab praktik, adat dan kebiasaan yang dianjurkan oleh hadis untuk diteladani karena merupakan perilaku dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Sunnah, Sunni, al-Sunnah, istilah yang dipakai untuk menyatakan kelompok mayoritas muslim yang keislamannya didasarkan pada Al-Quran, hadis, sunnah, dan pada syariat, bukan pada kesetiaan terhadap para imam sebagaimana kaum Syiah. Talmud, bahasa Ibrani, secara harfiah berarti studi atau belajar. Pembahasan rabbinik klasik tentang hukum agama Yahudi kuno. Lihat juga Mishnah, Tanaim, bahasa Ibrani, para rabi generasi pertama yang mengumpulkan dan menyunting hukum Yahudi kuno yang disampaikan secara lisan dikenal sebagai Mishnah. Takwa, bahasa Arab kesadaran berketuhanan. Tarika, bahasa Arab ordo sufi. Tauhid, bahasa Arab keesaan, merujuk pada keesaan Tuhan dan juga kepada integrasi yang dituntut pada setiap muslim yang berusaha keras untuk sepenuhnya tunduk kepada Tuhan. Takwil, interpretasi simbolik dan mistik atas Al-Quran yang dianjurkan oleh sekte esoterik seperti Ismaili. Tefilin, bahasa Ibrani, kotak hitam filakteri berisi naskah Shema yang diikatkan di kening dan tangan kiri kaum pria dan anak laki-laki Yahudi ketika berdoa pagi seperti yang diperintahkan dalam Ulangan 6 ayat 47. Teofani, manifestasi Tuhan kepada umat manusia. Teoria, bahasa Yunani kontemplasi. Tikun, bahasa Ibrani pemulihan, proses penebusan dosa yang dijelaskan dalam Kabbalisme Ishak Luria, di mana serpihan-serpihan yang berpencar selama peristiwa pemecahan tabung disatukan kembali dengan Tuhan. Taurat, bahasa Ibrani, hukum Musa yang dimuat dalam 5 kitab pertama Alkitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan yang secara kolektif dikenal sebagai Taurat. Tradisionis, al-hadis, kaum muslim yang menafsirkan Al-Quran dan hadis secara harfiah untuk menentang kecenderungan rasionalistik Mu'tazilah. Simsum, bahasa Ibrani, menyusut, menghilang dalam mistisisme Ishak Luria. Dalam mistisisme Ishak Luria, Tuhan dibayangkan berkonstruksi ke dalam dirinya sendiri untuk membuat ruang bagi penciptaan.
Oleh karena itu, merupakan sebuah tindakan kenosis dan pembatasan diri. Tuhan, Godhead, sumber realitas yang tak dapat dijangkau, tersembunyi, yang kita kenal sebagai Tuhan. Tuhan langit, Sky God, Dia Tuhan tertinggi High God. Tuhan yang disembah oleh banyak orang sebagai satu-satunya Tuhan pencipta alam yang pada akhirnya digantikan oleh dewa-dewiku yang lebih hebat dan menarik. Juga dikenal sebagai Tuhan langit. Ulama lihat alim, Ummah bahasa Arab komunitas muslim, Upanishads, kitab suci Hindu yang disusun selama zaman Kapak dari abad ke-8 hingga abad ke-2 sebelum Masehi. Veda jamak Vedas, lihat Rig Veda. Yahweh, nama Tuhan di Israel. Hashem yang Hashem pada awalnya telah menjadi dewa bangsa lain diadopsi oleh Musa dan bagi bangsa Israel. Selama abad ke-3 dan ke-2 sebelum Masehi, orang Yahudi tidak lagi menyebut nama itu tetapi menulisnya sebagai YHWH. Yoga, suatu disiplin sejak zaman kuno dikembangkan oleh orang India yang menggunakan kekuatan pikiran. Melalui teknik-teknik konsentrasinya, seorang yogi mendapat persepsi yang kuat dan tinggi tentang realitas yang tampaknya membawa perasaan damai, bahagia, dan tenteram. Zaman Kapak, istilah yang dipakai oleh para ahli sejarah untuk menyatakan periode tahun 800 sampai 200 sebelum Masehi, suatu masa transisi ketika agama-agama besar dunia muncul dalam dunia yang berperadaban. Zana bahasa Arab prasangka, istilah yang dipakai di dalam Al-Quran bagi spekulasi teologis yang tidak bermakna. Ziggurat, menara kuil yang didirikan oleh orang Sumeria dalam bentuk yang banyak dijumpai di berbagai bagian dunia. Ziggurat terdiri dari tangga-tangga batu besar yang memampukan orang naik ke atas untuk bertemu dengan dewa-dewa mereka.